Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Bu Nur akan membahas mengenai vektor. Bahwa besaran dalam fisika selain ada besaran pokok dan besaran turunan, ada dua besaran lagi yang dipelajari, yaitu mengenai besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang hanya punya nilai dan arah. Contohnya kecepatan, perpindahan, momentum, gaya, dan sebagainya. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya punya nilai. Contohnya suhu, waktu, panjang, kelajuan, usaha, energi adalah contoh besaran skalar. Kalau kamu melihat pada sepeda motor kalian ada namanya alat ukur speedometer. Speedometer itu tidak menunjukkan arah tetapi hanya menunjukkan nilai. Itu digunakan untuk mengukur kelajuan, bukan untuk mengukur kecepatan. Lambang vektor. Lambang vektor dinyatakan dengan anak panah. Dengan anak panah seperti ini. Ini adalah titik pangkalnya, misalkan ini vektor A. Ya, OA ini lambangnya dilambangkan dengan tanda panah, ini menunjukkan arahnya. Arah daripada vektor. OA adalah panjang vektor. Kalau diberi anak panah berarti vektornya dari O ke titik A. Untuk sifat vektor, kalau misalkan seperti ini, vektor adalah arahnya positif, nilainya positif. Misalkan kalau ke kiri adalah vektor negatif. Ini arahnya OB misalkan. Vektor OB. Untuk penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor ada dua. Yang pertama adalah penjumlahan vektor secara poligon. Penjumlahan vektor dengan cara poligon. Contohnya misalkan ada vektor A. Vektor A arahnya ke sana, vektor B arahnya ke kanan, vektor C arahnya ke atas misalkan. Ke atas ini vektor C. Kalau dijumlahkan, misalkan di sini vektor A ditambah dengan vektor B ditambah vektor C. Vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Maka resultan atau hasil penjumlahannya adalah pangkal vektor pertama dihubungkan dengan ujung vektor terakhir. Berarti dihubungkan ke sini. Ini adalah resultannya. Berarti di sini A ditambah B ditambah dengan C. Ini adalah resultan daripada vektor yang dijumlahkan dengan cara poligon. Yang kedua, dengan cara jajaran genjang. Jajaran genjang. Misalkan di sini ada vektor A dan ada vektor B. Kalau dijumlahkan, vektor A arahnya ke sana, vektor B ke sini. B ini A. Maka kalau dijumlahkan, kalau ini ditarik dengan garis, dibuat garis putus-putus akan membentuk bangun jajaran genjang. Ini adalah resultannya. Untuk sudut antara A dan B adalah alfa, sedangkan sudut antara A dan R misalkan di sini alfa 1 dan R dengan B adalah alfa 2. Maka resultan daripada vektor yang menggunakan penjumlahan dengan jajaran genjang, R dinyatakan dengan akar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat plus 2A kali B cos alfa. Untuk materi kosinus kalian di SMP belum diajari, nanti dijelaskan Bu Nur. Sekarang untuk mencari arah vektor. Arah vektor.
Arah vektor di sini resultannya membentuk sudut alfa. Sedangkan untuk vektor A dengan R adalah alfa 1, vektor B dengan R adalah alfa 2. Untuk mencari arahnya berarti arah vektor R dapat dicari dengan R resultan daripada vektor dibagi dengan sudut pada vektor ini adalah alfa. Berarti ini sin alfa sama dengan B, vektor B per sin alfa 1 sama dengan atau dibandingkan di sini vektor A per sin alfa 2. Ini adalah arahnya. Sebelum belajar lebih lanjut ini, nanti saya jelaskan mengenai trigonometri. Trigonometri yaitu belajar mengenai sudut-sudut, yang mana trigonometri dipelajari pada matematika semester 2. Selanjutnya, untuk menentukan nilai resultan untuk sudut-sudut tertentu. Misalkan di sini menentukan nilai resultan untuk sudut-sudut tertentu. Ya, misalkan di sini ada vektor gaya. Yang pertama, sudut apit sama dengan 0. Sudut apit 0. Vektor A atau misalkan vektor F1, vektor F2, DO. F1 sama F2 tidak membentuk sudut atau arahnya sama. Sudutnya adalah 0, maka resultannya dinyatakan dengan F1 plus F2. F1 plus F2. Asalnya dari sini. Cos 0 nilainya 1. Kalau dicari dengan menggunakan resultan sama dengan akar daripada F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah dengan 2F1 kali F2 cos 0. Cos 0 karena tidak membentuk sudut. Cos 0 di sini nilainya 1, maka akan menjadi F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah 2F1 kali F2 cos 0 adalah 1. Kalau ini dinyatakan dengan penjumlahan, berarti ini F1 kuadrat ditambah dengan 2F1 kali F2 plus F2 kuadrat. Ini penjumlahan ini sendiri sama dengan akar daripada F1 ditambah dengan F2 kuadrat. Ada kuadrat, kalau diakarkan akan menjadi F1 ditambah dengan F2. Ini adalah untuk resultan daripada dua vektor di mana sudut apitnya adalah 0. Dapat dicari di sini. Untuk nilai cos 0, Bu Nur akan jelaskan setelah ini. Kalau sudut apitnya 180, 190, nanti di situ dapat kalian lihat di buku kalian halaman 60. Untuk resultannya berupa pengurangan vektor, kalau ini penjumlahan. Kalau pengurangan berarti tandanya ini adalah diganti dengan negatif. Jadi negatif, kalau negatif ini berarti pengurangan daripada vektor. Untuk materi menentukan nilai resultan untuk sudut-sudut tertentu, kalian pelajari di bukumu halaman 60. Sekarang Bu Nur lanjutkan mengenai trigonometri. Trigonometri, misalkan saya gambarkan, ini ada koordinat X dan Y. Koordinat X dan Y. Di sini ada garis miring. Misalkan ini O.
panjang membentuk segitiga, ini adalah A, ini adalah R, kalau ini adalah B. Untuk mencari sin alfa, alfa adalah sudut pada segitiga ini. Sin alfa sama dengan, yaitu depannya sudut dibagi R, yaitu depan sudut dibagi miring, yaitu sisi B dibagi dengan R kecil, sisi miringnya adalah R, atau B ini adalah searah sumbu Y, maka dinyatakan dengan Y per R. Atau ini adalah panjang sisinya A. Sedangkan cos alfa sama dengan samping sudut dibagi R, atau sini O A, ini B. Berarti di sini sin alfa sama dengan OAB dibagi dengan OB. AB di sini sama dengan sisi Y. Panjang Y ini, sedangkan sisi miringnya adalah R. Sedangkan cos alfa, sisi sampingnya sudut alfa adalah OA. Berarti OA dibagi dengan OB sisi miringnya. Maka OA adalah searah sumbu X, maka ditentukan dengan X dibagi dengan R. Untuk tangen alfa. Tangen alfa itu sama dengan AB sisi depan sudut dibagi samping sudut dibagi OB. AB dibagi dengan OB, atau Y dibagi dengan X. Y bagi dengan X. Untuk nilai sudut istimewa. Nilai sudut istimewa, ya, kalau kalian kenal mengenai sudut 0 itu nilainya berapa sinnya. Cos 0 berapa? Ini sin, cos, tangen. Sudut 0 30, 45, 60, 90. Ini yang harus kalian ingat, bahwa sin 0 nilainya 0, sin 30 adalah setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Cos 0 nilainya 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 adalah setengah, cos 90 adalah 0. Tangen 0 adalah 0, tangen 30 adalah sepertiga akar 3, tangen 45 adalah 1, tangen 60 adalah akar 3, tangen 90 adalah tak terhingga. Ini adalah sudut-sudut istimewa, nilai sudut istimewa. Bahwa kita tahu sudut dalam satu lingkaran ada 360. 360 itu kita bagi menjadi 4 kuadrat. Kalau saya gambarkan, sudut ini sumbu X, atau sudutnya di sini adalah 0, sampai di sini adalah 90, sampai di sini adalah 180. Di sini 270, sampai di sini lagi muternya adalah 360, muternya berlawanan jarum jam. Untuk sudut antara 0 sampai 90 ini adalah sudut istimewa yang sudah ditentukan pada tabel tadi. Ini sin nilainya positif, cos positif, tangen juga positif. Pada ini adalah kuadrat 1. Kuadrat 1, sedangkan kuadrat 2 nilai sin adalah positif, cos negatif, tangen juga negatif. Contoh menentukan daripada kuadrat 2, sudut di kuadrat 2 yaitu sudut antara 90 sampai 180. Caranya adalah 180 dikurangi alfa. Contoh, berapa cos 120? Cos 120, contohnya di bawah ya, untuk KW2.
Berapa nilai cos 120? Berarti sama dengan cos 180 dikurangi alfanya dikurangi alfanya 60. Berarti cos 180 nilainya sama dengan cos 60, nilainya adalah setengah. Karena di kuadrat 2 cos adalah negatif, maka nilainya cos 120 adalah min setengah. Paham ya? Kalau misalkan sin 120 sama dengan sin 60, nilainya adalah setengah akar 3. Karena sin di kuadrat 2 adalah positif, maka ini positif. Sedangkan di KW3 ini sin negatif, cos negatif, tangen positif. Cara menentukan adalah 180 ditambah alfa. Ya, selanjutnya KW3. Cara menentukannya berapa nilai tangen 240? Berarti sama dengan tangen 180 ditambah 60. Tambah 60. 180 tambah 60 kan 240. Berarti tangen 240 sama dengan tangen 60, nilainya adalah akar 3. Kenapa akar 3? Karena tangen di kuadrat 3 adalah positif. Maka kalau ditanyakan berapa sin 225, berarti sama dengan sin 180 ditambah 45. Berarti sin 225 sama dengan sin 45. Nilainya bukan positif melainkan negatif. Berarti min setengah akar 2. Paham? Sekarang di kuadrat 4. Di kuadrat 4 nilai sin adalah negatif, cos positif, tangen negatif. Rumusnya yang dipakai adalah 360 min alfa. Di KW4 misalkan berapa nilai sin 330? Berarti sama dengan sin 360 dikurangi dengan 30. Berarti nilai sin 330 sama dengan nilai sin 30. 360 dikurangi 30 berarti 30 ini. Sin 30 nilainya setengah. Karena di kuadrat 4 sin adalah negatif, maka nilai sin 330 adalah min setengah. Coba nanti kalian lanjutkan menentukan nilai sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa berarti mulai dari sudut di kuadrat 2. Di kuadrat 2 sin, cos, tangen. Di kuadrat 2 berarti mulainya dari KW2. KW2 berarti ada sin atau sudutnya dari 120, 135, 150, 180. Berapa nilainya? Terus di kuadrat 3. Coba kalian lengkapi nanti. Nah, ini 180 tambah 30 berarti 210, 225, 240, 270. Ini di kuadrat 3. Di kuadrat 4 300, 310, 330. Yang terakhir adalah 360. Coba kalian cari nilai daripada
sudut-sudut itu tadi sudah dijelaskan Bu Nur. Misalkan cos 120 nilainya adalah min setengah, berarti cos 120 adalah min setengah, sedangkan sin 120 adalah setengah akar 3, berarti tangannya adalah negatif akar 3. Coba kalian isi sampai sudut 360. Tolong catatan ini di penjelasan Bu Nur dicatat sampai selesai. Untuk uji prestasi mandiri di halaman 64 nomor 4 coba kalian kerjakan setelah mencari sudut-sudut ini. Jadi sudut-sudut istimewa, tentukan resultan vektor. Coba kalian pelajari 2 buah vektor masing-masing 5 satuan dan 10 satuan. Itu kalian cari 2 vektor searah, kedua vektor berlawanan, kedua vektor saling tegak lurus, kedua vektor saling membentuk sudut 60, dan kedua vektor membentuk sudut 120, sedangkan arahnya pakai tadi R per sin alfa. Ini pakai resultan. Kalau tegak lurus berarti sudutnya 90, kalau berlawanan berarti sudutnya 180, kalau searah sudutnya 0. Terima kasih, tolong dipelajari. Semoga apa yang disampaikan Bu Nur bermanfaat dan kalian bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.